Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Mayop tentang bagaimana men-setting link pajak pada accounting versi 18 plus. Karena kita melanjutkan yang kemarin, maka kita akan membuka file yang sudah ada. Seperti yang saya sebelumnya kasih tahu, kita klik open untuk mencari data kita yang kemarin sudah ada. Kita cari di sini kita cari data yang zip ya. Ya berarti kita cari setelah jendela Mayop accountingnya terbuka nih, kan dia tadi open, dia akan membuka jendela dokumen ya. Di sini kita di bagian sebelah file name itu ada file data. Kan kalau dia cari MEO dia nggak akan ketemu. Ada sih, saya udah membuat yang Enda Express dan Enda Corporation. Nah tapi saya mau cari yang zip. Yang zip berarti yang terakhir saya simpan. Jadi saya cari bukan di MEO tapi di all file. Nah kalau di all file dia akan keluar. Saya buat backupan nggak ya? Kita lihat, saya nyimpannya di download kan ya. Di download di all file. Tidak ada zip ya, berarti saya nggak bikin backup ya. Ada nih backup. Nah kita buka backup. Nah baru import. Nah ini file saya nih, karena saya ini bentuknya WinRAR zip gitu. Nah dia tidak bisa dibuka kalau tidak pakai Mayop gitu. Jadi dia akan error lah gitu, karena dia sudah terintegrasi sama Mayop. Jadi saya klik yang baru import ini. Saya open, dia akan bentuknya seperti ini nih. Nah, dia merubah dari zip ke MEO. Jadi namanya tetap Enda Corporation. Nah, save as tipnya ini Mayop data MEO. Tadi kan zip ya, sekarang dia ke MEO. Save. Nah, maka dia akan the registered company will be named Enda Corporation MEO. Oke. Nah, okein user ID-nya karena kita nggak punya user ID. Do you wish to run? Yes, sudah. You have a very large company file data verification. Jadi data yang kita ada tuh banyak, jadi dia butuh waktu. Oke, kita kasih waktu. Seperti saya menunggu kamu, Oke. Nah, di sini no errors we found in your company file. Oke, terima kasih gitu. Kok di bawah banget Bu? Iya, kayak cewek biasa. Nah, ini sudah nih kita di Mayop accounting. Nah, ini udah di file saya di sini Enda Corporation. Jadi kalau kalian yang backup terus ganti nama-nama kalian, Mayop itu setia, dia tidak akan pernah selingkuh. Jadi setelah kita buka, dia akan kembali ke langsung command center. Nah, perhatikan saya sudah import karena kita cek nih ada nggak sih imporan kita. Sudah ada. Nah, kita lihat nih, kita cek ada nggak PPN-nya. PPN prepaid tax, prepaid rent ada. PPN ada di ada fade out, fade in. Jadi kok Bu bukannya PPN ya, kok ini fade out, fade in? Iya, fade itu singkatan dari value added tax. Jadi dalam bahasa Indonesia value itu nilai, added itu ditambahkan, tax itu pajak. Jadi dalam bahasa Indonesianya adalah pajak pertambahan nilai. Jadi nggak usah kaget saudara-saudara yang harusnya kamu tertulis PPN jadinya fade in atau fade out, karena sama aja, cuma ini dalam bahasa Inggris. Apa tadi fade? Artinya value added tax ya. Oke. Itu keluar nanti ujian. Oke, lanjut. Kita sudah mengecek keberadaan data akun yang sudah kita import. Kalau sudah diimpor, nah sekarang ini saya fokuskan lagi. Tadi dia sempat tergoyang, tangan saya tidak sekokoh bahu. Oke, lanjut. Kita ke mau men-setting pajak, artinya kita merubah pengaturan pajak. Kenapa harus dirubah pengaturan pajaknya? Karena yang tadi saya bilang kenapa tadi saya pakai value added tax, karena di Mayop itu kan
dia versinya dibuatnya dari Australia ya. Jadi pengaturan-pengaturan pajaknya pun mengikuti acuan dari Australia. Sementara kita tinggal di Indonesia. Karena kita tinggal di Indonesia, maka kita merubah pengaturan-pengaturan pajak yang ada di Mayop ini sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. How to do it? Bagaimana caranya? Nah, begini. Di menu bar, di sini ada File, Edit, List, Command Center, Setup, Report, Window, dan Help. Bagaimana kita merubah settingnya? Kita klik di List. Kita klik listnya. Nah, di sini ada Account Card, ada Activity Item, Job Category, Text Code. Nah, kita ketemu Text Code. Kita pilih Text Code. Sudah dipilih Text Code-nya. Nah, di sini ada banyak nih. Kalau kamu lihat, di sini ada XP Free, GCA, GST, IM. Nah, pokoknya banyak deh. Lalu, apa yang harus kamu lakukan? Hapuskan semuanya. Hempaskan. Oke, Syahrini. Hapuskan semuanya, tapi sisakan NT dan GST. GST itu adalah Good and Service Tax. Jadi pajak untuk barang dan jasa. Ini yang akan kita pakai. Dan NT not reportable, artinya tidak dilaporkan. Artinya ini kalau di Indonesia adalah barang-barang yang tidak kena pajak, yang tidak dilaporkan ke dalam pajak gitu. Jadi yang kita pakai hanya 2, GST dan NT, karena kita sedang belajar di perusahaan jasa dan dagang. Jadi hanya 2 jasa itu yang kita pakai. Kita belum pakai ke pajak penghasilan. Nah, kalau pajak penghasilan di sini harusnya penghasilan ya. Tapi ini tidak ada di sini, jadi kita tidak mempelajari itu. Kita mempelajari pajak penghasilan badan nanti di transaksi gitu. Jadi sekarang kita hanya menginput link untuk pajak PPN dan PPN saja, dan yang tidak dikenakan pajak. Jadi kita hapus dulu semuanya. Caranya adalah, ini kan di sini banyak tanda panah nih. Yang kita klik adalah tanda panahnya. Lalu dia keluar jendelanya. Nah, ini kan free. Nah, karena free kita tidak pakai, kita hapus. Cara menghapusnya adalah klik edit pada menu bar. Edit, lalu delete text code. Tereng, hilang. Kalau sudah hilang, oke, mana kursornya? Sudah oke, hilang kan? Nah, lakukan seperti itu untuk semuanya kecuali yang ente tadi ya. Jangan sampai salah. Kalau salah bagaimana? Ngulang lagi dari awal. Iyalah, karena apa yang sudah kamu hapus tidak bisa kamu tarik kembali sayang. Oke, delete text code. Kita okein, lalu dia akan hilang. Kecuali kamu restore. Kalau restore semua yang dari awal, jadi kamu ulang lagi dari awal semuanya. Sungguh melelahkan bukan? Daripada kamu ulang dari awal, sekalian aja kamu bikin yang baru gitu. Itu maksud saya. Nah, ini kan ente nih, kita lewatin ke atas ITS yang kita hapus, lalu edit, delete text code. Sudah delete text code, kita oke. Kok slow motion banget Bu? Ya, karena saya harus megang handphone dan megang laptop, jadi tangan sayanya 2. Saya bukan Spiderman, jadi mohon bersabar. Oke, INP, edit, delete text code. Nah, oke. Sudah oke. Nah, ini kan GST nih, kita lewatin. Kita yang GCA, klik GCA, lalu edit, delete text code, lalu hapuskan. Oke, sudah sisa free-nya nih. Ya sudah, hapuskan free-nya. Akhirnya selesai juga. Delete text code. Oke. Kalau sudah sisa GST dan NT, kita tetap klik GST-nya, tapi ini bukan kita hapus ya, kita mau merubah. Dari GST ini, Good and Service Tax ini kita ganti menjadi PPN. Maaf, saya pakai kacamata dulu, saya lupa kalau ternyata mata saya ini mengalami gangguan. Jadi saya ganti dengan PPN. Sudah di tab, new text code will replace. Oke.
good service-nya oke, tap lagi, tax tip-nya benar, rate-nya 10 oke, benar. Nah, link account for tax collection, tax collected. Nah, yang yang dikumpulkan ya. Jadi akun yang dihubungkan untuk ketika kita mengumpulkan uang pajak, uang dari PPN nih, maka kita ambil kalau pajak yang kita kumpulkan berarti disebut, misalnya kita nih jual barang, kan kita kenakan PPN, berarti kan kita ngumpulin pajak dari orang ya. Nah, itu disebutnya pajak keluaran. Karena pajak yang kita peroleh dari orang lain itu harus kita bayar ke negara, itu yang disebut pajak keluaran. Jadi kita namanya VAT out, value added tax out, pajak keluaran bahasa Indonesianya. Ribet banget ya. Enggak juga, kadang bahasa Inggrisnya lebih easy daripada, lebih simpel daripada bahasa Indonesia. Oke, use account. Nah, lanjut linked account for tax paid. Jadi ini akun yang dihubungkan ke kita ketika kita membayar pajak, tax paid yang dibayar. Nah, jadi misalkan kita beli barang nih dari supplier, terus kita bayar pajak nih. Nah, nominal yang kita bayarkan itu disebut pajak masukan. Pajak masukan atau VAT-in ini bisa kita pakai untuk mengkredit pajak. Artinya kan pajak keluaran itu kan harus kita bayar ya ke negara. Karena kita punya pajak masukan, maka pajak keluaran kita itu bisa kita kurangkan dengan pajak masukan kita. Jadi kita bayarnya tidak terlalu banyak. Seperti itu. Itu namanya prosesnya rekonsiliasi pajak ada di transaksi, biasanya di transaksi penyesuaian di akhir bulan atau di akhir tahun transaksi. Nah, kita mulai tadi for tax paid-nya kita ganti date jadi VAT in atau pajak masukan. Sudah pajak masukan, kita use account. Nah, sudah diganti, sudah ada VAT out, sudah ada VAT in. Ingat ya, collected-nya VAT out, tax paid-nya VAT in. Kalau sudah, kita oke, dia tergantikan 10% ya. Nah, NT-nya nih, NT-nya not reportable-nya juga kita ganti nih. NT-nya kita edit nih. Not reportable, jadi kita ganti tidak kena pajak. Tidak kena pajak. Tidak kena pajak. Rate-nya 0%. Seperti biasa, tax collected-nya itu VAT out. Nah, tax paid-nya VAT in. Ya, kalau memang sudah diajarkan sama Pak Ridho, tidak masalah. Saya hanya mereview kembali. Apapun yang sudah diajarkan sama guru lain akan saya review, termasuk pelajaran pajak dan lainnya. Biar apa? Biar ada nilai kalian di nilai saya. Ya masa mentang-mentang udah diajarin nilainya saya kosongin? Mau? Oke? Jadi terpaksa kalian mengulang lagi. Nggak apa-apa, biar nambah pintar. Oke? Sudah? Kalau sudah, kita oke. Kursornya hilang. Sudah. Oke, kita okein. Maka selesai. Ini lihat, rate-nya tetap tidak berubah, good service tax-nya berubah. Tidak berubah. Di sini hanya description-nya saja yang berubah. Pada dasarnya bukan hanya description saja yang berubah, tapi juga di linked pajaknya. Tadi kan kita menghubungkan link pajak ya, bukan merubah description pajak. Jadi yang penting adalah melinketnya, yang tadi yang tax collected-nya VAT out dan tax paid-nya VAT in, itu yang paling penting. Kalau sudah, kita close, artinya kita sudah melink pajak. Nah, untuk besok kita akan belajar linked account. Jadi kita sudahi dulu pertemuan kita saat ini. Nah, sebelum itu saja untuk tugas. Nanti kalian silakan lihat di classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.